Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas adalah seorang ulama yang istiqamah dan penghafal Al-Quran yang berpengaruh dan pemberani di masanya. Beliau figur seorang ulama yang menjadi panutan umat Islam, khususnya di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Beliau ulama yang berani menghadapi segala bentuk kemungkaran. Sebaliknya, ketika teringat nantinya akan menjadi penghuni alam kubur setelah mati dan siksa neraka, maka beliau tak jarang melinangkan air mata. Habib Ahmad Al-Attas lahir di Hadramaut, Yaman Selatan, tepatnya di kota Hajrin pada bulan Syawal 1255 Hijriah atau 1835 Masehi. Beliau merupakan putra dari tokoh agama yang bernama Habib Abdullah bin Thalib. Setelah Habib Ahmad belajar ilmu agama kepada ulama terkemuka di tanah suci Makkah dan berdakwah di kota tersebut, kemudian beliau hijrah menuju tanah Jawa dalam rangka memperdalam ilmu agama kepada para ulama dan habaib sepuh tanah Jawa dan berdakwah agama Islam. Habib Ahmad datang ke Indonesia kira-kira tahun 1295 sampai 1300 Hijriah. Setelah sampai di Indonesia, beliau berdakwah dengan berpindah-pindah tempat sehingga sampai di kota Pekalongan. Melihat keadaan kota itu dinilai membutuhkan pensiaran Islam, maka tergerak hatinya untuk menetap di kota Pekalongan. Di kota ini, Habib Ahmad lebih memilih menetap dan tinggal sampai akhir hayatnya. Saat pertama menginjakkan kakinya di kota ini, Habib Ahmad melaksanakan tugas sebagai imam masjid wakaf yang terletak di Kampung Arab. Kemudian beliau membangun dan memperluas masjid tersebut. Habib Ahmad adalah sosok ulama yang berani, tegas. Beliau sosok yang menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Suatu hari ada seorang wanita anak jenderal Belanda dengan pakaian tidak sopan melintas di depan rumah Habib Ahmad. Kemudian dengan lemah lembut beliau menasihati wanita itu, namun wanita itu malah membantah tidak terima. Setelah kejadian itu, pihak Belanda membesar-besarkan tindakan Habib Ahmad sehingga beliau dipanggil ke Mahkamah Belanda di distrik Kota Pekalongan. Meskipun demikian, Habib Ahmad tidak pernah kapok untuk mengingatkan para wanita Belanda yang memakai baju tidak sopan. Terkait ketegasan Habib Ahmad ini pernah ditaukid cicit beliau yang bernama Habib Abdullah Bakir sebagai berikut. Beliau Habib Ahmad tidak dapat mentolerir terhadap hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala atau melihat orang yang meremehkan soal agama. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menurut Habib Abdullah Bakir, kakeknya ibarat Khalifah Umar bin Khattab yang tegas-tegas menentang setiap melihat kemungkaran. Tidak peduli yang melakukannya itu orang awam atau pejabat tinggi. Sebagai contoh disebutkan, para wanita tidak akan berani lalu lalang di depan kediamannya tanpa mengenakan kerudung atau tutup kepala. Tidak peduli wanita Muslim maupun wanita Cina dan Belanda. Pernah seorang istri pegawai pamong praja Pekalongan dimarahi karena berpapasan dengannya tanpa menggunakan tutup kepala. Cerita-cerita yang berhubungan dengan tindakan Habib Ahmad ini sudah begitu tersebar luas di tengah masyarakat Pekalongan. Bahkan setiap perayaan yang menggunakan bunyi-bunyian seperti drum,
tidak dibunyikan karena akan melewati rumahnya. Beliau juga sangat keras terhadap perjudian dan perzinaan sehingga hampir tidak ada yang berani melakukannya di kota ini saat beliau masih hidup. Keberaniannya dalam menindak yang mungkar itu rupanya diketahui oleh sejumlah sahabatnya di Hadramaut. Saya heran dengan Ahmad yang dapat menjalankan syariat Islam di negeri asing, negeri jajahan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang ulama dari Hadramaut. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, Pakunya Dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.